Assalamualaikum guys, welcome back to Yana Mariani channel. Kali ini aku akan bikin video yang beda dari biasanya. Video ini bukan video tentang jalan-jalan atau video makan-makan yang biasa aku upload di YouTube channel aku. Tapi kali ini seperti yang kalian lihat di background aku ini, yes, aku sekarang sedang berada di rumah sakit, di hospital, tepatnya di Medcare Hospital Dubai, karena aku tested positive COVID-19. Yes, I'm positive. This is not a great news. Tapi sekedar untuk berbagi cerita aja sama kalian tentang gimana rasanya menjadi orang yang positif COVID-19. So ikutin aja video aku kali ini. Semoga ini bisa menjadi video yang edukatif buat kalian, supaya kalian bisa bisa terhindar dari si virus COVID-19 ini. Oke, ikutin terus videonya. Aku lemes banget, mual-mual mau muntah, kepala aku pusing, aku gak bisa ngapa-ngapain. Malam itu aku juga udah mulai ngerasain batuk-batuk dan gatal tenggorokan. Kebetulan di rumah ada obat Cina yang katanya udah viral di Indonesia untuk bisa sembuhkan COVID. Tapi ini juga untuk pertolongan pertama bagi kita yang mengalami panas dalam dengan tenggorokan kering dan meredakan batuk juga. Ini dia obatnya. Nih, kebetulan ada di rumah. Aku minum obat ini 2 butir dengan Panadol tadi, dan batuknya lumayan meredah. Ini bisa juga didapat di Dubai, di daerah sekitar International City di China Cluster. Karena ini obat Cina ya guys. Ini sebenarnya obat herbal yang membantu meredakan panas dalam yang disertai dengan tenggorokan kering dan meredakan batuk. Diminumnya dosisnya 3 kali sehari 4 kapsul sesudah makan, tapi aku cuma waktu itu minum 2 butir aja. Jadi paginya setelah minum obat-obatan herbal ini dan Panadol 2 butir, paginya aku bangun itu sakitnya sudah mulai mereda, sakit di badan masih sudah mulai mereda, temperatur juga sudah menurun, lalu batuk-batuk pun sudah tidak seperti malam itu, agak berkurang sedikit. Siangnya aku putuskan untuk PCR test untuk make sure apakah aku memang sudah terjangkit COVID atau masih belum. Dan ternyata hari itu tanggal 27 Januari aku PCR test. Hey, good morning. Morning. How are you? Sorry guys, tadi ada dokter visit. Ya, jadi tanggal 27 itu aku PCR test dan hasilnya aku positif COVID-19. Yes, aku positif terjangkit virus COVID-19, coronavirus. Yes, it's not a great news. Tapi mudah-mudahan dengan video ini
aku bisa berbagi cerita sama kalian, dan mungkin kalian juga bisa ikutin tips-tips aku untuk gimana caranya mengurangi rasa sakit-sakit di dalam tubuh karena reaksi dari virus COVID-19 ini. Dan semoga kalian juga bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Oke, guys. Jadi setelah aku divonis positif COVID-19, terjangkit virus COVID-19, banyak teman-teman yang menyarankan aku untuk minum ini, minum itu, lakukan ini, lakukan itu, makan ini, makan itu, jangan begini, jangan begitu. Sampai aku tuh yang kayak overwhelming banget. Tapi adalah beberapa tips-tips dari teman-teman yang memang aku lakuin, aku jalanin, dan aku konsumsi. Kayak banyak minum vitamins ini. Aku minum vitamin ini, dan karena aku punya comorbid diabetic, jadi aku beli semuanya yang sugar free. Semua yang aku beli ini semuanya sudah sugar free ya, karena aku punya diabetic jadi harus sugar free, dan ini bagus sekali untuk aku tingkatkan immune system, walaupun sebenarnya nggak maksimal banget, tapi ya lumayan lah ya. Kenapa aku bilang nggak maksimal banget? Karena memang pengidap diabetik itu susah sekali untuk punya body immune system yang kuat ya. Pasien diabetik itu cenderung punya immune system yang lemah. Jadi aku merasa semakin hari itu bukannya semakin membaik juga, batuknya tuh semakin lebih intensif ya, lebih sering dan tenggorokan mulai sakit, dada pun mulai sakit pada saat aku batuk gitu. Jadi kayaknya saat itu si virus COVID-19 itu udah mulai menjalar dari tenggorokan tuh, mulai memasuki daerah paru-paru, karena katanya virus COVID-19 itu suka bersarang di paru-paru setelah tenggorokan, dia kan ke paru-paru. Jadi itu yang terjadi sama aku, dada mulai sakit, batuk-batuk mulai makin lebih intensif, lebih sering sekali, dan sangat-sangat tidak menyenangkan. Demamku tetap naik turun, badanku sakit semua, kepala pusing, dan rasanya tuh kayak lemes, nggak bisa bergerak, kayak habis tenaga karena terus-terusan batuk dan mengeluarkan tenaga untuk batuk itu. Dan itu berlangsung selama berapa hari ya? 26, 27, 28, 29, 30, 31, seminggu, 6 hari. 6 hari aku merasa batuk, sakit kepala, badan sakit semua, tidak nyaman, demam tinggi, beberapa hari sampai mencapai 40 degree Celcius. Terus aku akhirnya memutuskan untuk bikin dokter appointment. So dibantu oleh temanku, kita booking jadwal ketemu dengan dokter tanggal 1 Februari. Hari itu kita memutuskan untuk booking dokter di Al-Kawanij, Dubai. It is one of the Dubai health authority yang menangani kasus COVID-19 di Dubai, United Arab Emirates. Hari itu aku tanggal 1 Februari itu dibawa ke Al-Kawanij Dubai Health Authority Health Center untuk diperiksa lagi lebih lanjut oleh dokter. Jadi aku dilihat BP-nya, body temperature-nya, sampai ke oxygen saturation. Nah saat itu oxygen saturation aku tuh memang lagi rendah banget, karena nafasku udah mulai sesak, udah mulai pendek. So I got short breathing. So saturation oksigennya bisa kelihatan. Itu menunjukkan waktu itu kalau nggak salah 82 atau 83 gitu. Dan
Temperatureku itu sudah di 38. Jadi itu consider sebagai demam ya. Demam, dan aku ada short breathing, ada kesulitan pernafasan. Jadi they decide to admit me to the hospital. Jadi saat itu aku dibawa ke ruang tunggu, karena itu cuman klinik atau health center. Jadi mereka tidak merawat pasien COVID-19, hanya cuman untuk tempat persinggahan aja. Setelah itu pasien-pasien ini yang kemudian harus dirawat lebih intensif di hospital itu akan dibawa pakai ambulans ke hospital. Nah, saat ini keadaannya di Dubai itu kan kasusnya memang agak banyak. Perharinya tuh bisa 3.000 sampai 4.000-an cases. Jadi lumayan banyak pasien yang ngantri di health center ini, karena ada beberapa health center di Dubai kan, dan salah satunya di Al Khawanej itu. Jadi rumah sakit yang akan dirujuk oleh government of Dubai itu nanti kayak rotasi gitu. Jadi nanti mereka ambil dari Al Khawanej masuk ke hospital, nanti yang sembuh keluar, nanti yang lain masuk, seperti itu. Jadi waktu itu saya menunggu giliran kira-kira ada kali 3 jam 4 jaman. Ya pokoknya jam 9 aku baru dibawa ambulans ke hospital, ke tempat saya sekarang dirawat di Medcare Al Safa Dubai. Nah, setelah sampai di hospital barulah ketahuan kalau ternyata si virus COVID-19 ini sudah bersarang di paru-paru aku, dan ada infeksi yang disebut pneumonia, infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Dan ini ya, dalam kasus ini ya, kasusku ini COVID-19 ini, virus si COVID-19 ini. Jadi dia sudah menyebabkan pneumonia, yang kata dokter sih ya memang belum ada obatnya, tapi dengan perawatan insentif insya Allah nanti bisa clear up ya, mudah-mudahan, amin. Nah, jadi gitu guys, gimana ceritanya aku bisa sampai di hospital ini, sampai di rumah sakit ini sekarang, yang aku masih menyandang status positif COVID-19. Tadi pagi aku udah PCR lagi, semoga hasilnya negatif ya guys, please doain. Kalau enggak, video ini akan berlanjut lagi ke part 2 sampai aku sembuh. Oke. Jadi hari-hariku di hospital itu ya cuman gini-gini aja, lihat YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Nggak suka Netflix karena memang nggak suka nonton film juga, sukanya di bioskop. Jadi gini-gini aja, berjemur di pinggir jendela sana karena memang nggak boleh keluar sama sekali. Makan, tidur, minum susu, minum kopi boleh, tapi tidak pakai sugar. Terus ya gini-gini aja, nikmatin aja. Nah ini guys, jadi no stress. Yang paling penting itu adalah no stress, biar kalian cepat sembuh, oke? Jadi intinya guys, kalau kalian sudah tervonis COVID-19, kalian mengidap virus COVID-19 itu, jangan tunggu lebih lama. Jangan tunggu sampai kalian benar-benar terpuruk parah. Kalau kalian sudah merasa batuk-batuk tidak berhenti, demam tinggi, kalau kalian punya oximeter, kalian bisa cek oxygen saturation kalian. Kalau misalnya itu di bawah 94, kalian harus cepat-cepat ke klinik terdekat atau ke dokter terdekat atau ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut sebelum nanti akan lebih parah seperti aku. Jadi tindakan yang cepat tanggap itu memang harus banget dilakukan supaya tidak lebih parah nanti si virus itu menggerogoti tubuh kita. Jadi intinya kalian harus cepat tanggap. Kalau kalian udah mengalami sesak nafas, short breathing, itu berarti si COVID-19 virusnya sudah merajai, sudah occupying your lungs. Dia sudah menempati paru-paru kalian. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Jadi sebaiknya
kalian ambil tindakan langsung, ketemu sama dokter. Jadi kalau kalian udah di rumah sakit, kalian aman, insya Allah. Ya, karena mereka akan langsung kasih pengobatan intensif. Ya, ambil tindakan ini itu segala macam. Dan akhirnya ya saya sampai sekarang udah mulai segeran kayak gini. Kalau nggak cepat mungkin aku sudah kolaps, tepar, sampai sekarang mungkin sudah pakai ventilator or whatsoever. Jadi jangan pernah ambil gampang ya. Jadi kalian harus cepat tanggap. Kalau misalnya udah sakit banget kayak gitu, lari langsung ke rumah sakit. Oke. Jadi gitu dulu video aku kali ini. Gimana ceritanya aku sampai di rumah sakit ini. Selanjutnya akan ada di video aku part 2 ya guys. Nggak tahu sampai part berapa aku akan bikin video ini. Pokoknya sampai aku sembuh, aku akan share cerita-ceritaku selama aku mengidap COVID-19. So I'll see you guys around. Stay safe. Mwah. Assalamualaikum.